Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Vina Fikratul Ibu. Bicara soal tempe, teman-teman pasti sudah familiar bukan dengan olahan pangan yang satu ini? Pada umumnya, bahan baku tempe berasal dari kacang kedelai. Dan ternyata, kacang kedelai yang merupakan bahan baku dari tempe ini masih banyak didatangkan dari luar negeri loh. Di semester pertama tahun 2020 saja, nilai total impor kedelai mencapai 1,28 juta ton. Banyak banget kan? Oleh karena itu, mungkin bahan baku dari tempe ini bisa diganti dengan bahan baku lainnya ya, seperti kacang tanah, kacang hijau, kacang tolo, dan kacang-kacangan lainnya. Dan di video saya kali ini akan membagikan cara untuk membuat tempe dari kacang tanah. Sudah penasaran dengan cara pembuatannya? Langsung saja, yuk simak videonya. Bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu setengah kilogram kacang tanah, 1 sendok makan ragi tempe, dan ini plastik yang sudah saya lumbangi. Teman-teman juga bisa menggunakan daun pisang sebagai pembungkusnya nanti. Kemudian di sini saya juga menggunakan air coka atau air rebusan kedelai. Tetapi jika teman-teman tidak punya, teman-teman bisa menggunakan air biasa. Jadi ini tidak wajib ya. Langkah pertama, kacang setengah kilo tadi saya cuci bersih terlebih dahulu. Kemudian saya sortir seperti ini. Jadi, ini kacang yang sudah kering dan hitam saya pisahkan dan tidak saya gunakan, karena hal ini dapat mempengaruhi rasa dari tempenya nanti. Kemudian, kacang yang sudah saya sortir tadi saya rebus dengan air sekitar 1 liter. Proses perebusan ini digunakan untuk menghilangkan bau langu pada kacang, memperoleh tekstur kacang yang empuk. Selain itu, proses ini juga berfungsi sebagai proses hidrasi, yaitu agar kacang tanah dapat menyerap air sebanyak mungkin. Setelah 30 menit, kacang tanah saya angkat dan saya dinginkan terlebih dahulu. Nah, setelah dingin, saya tambahkan air coka tadi. Jika teman-teman tidak punya air coka, teman-teman bisa menggantinya dengan air biasa ya. Ini akan saya rendam selama 24 jam. Proses perendaman ini ditujukan untuk hidrasi kacang tanah dan membiarkan terjadinya fermentasi asam laktat secara alami agar diperoleh keasaman yang dibutuhkan untuk pertumbuhan fungi atau jamurnya. Fermentasi ini ternyata juga bermanfaat loh untuk meningkatkan nilai gizi dan menghilangkan bakteri-bakteri beracun. Nah, kalau sudah muncul bau asam dan mulai berbuih seperti ini, itu tandanya fermentasi asam laktat sudah terjadi. Setelah itu, kacang tanah dicuci kembali. Proses pencucian ini dilakukan untuk menghilangkan kotoran yang mungkin dibentuk oleh bakteri asam laktat dan agar kacang tanah tidak terlalu asam.
Kemudian, kacang tanah dikupas seperti ini. Setelah dikupas, kacang tanah ini akan saya cuci lagi. Lalu, kacang tanah ini akan saya tiriskan. Setelah agak kering seperti ini, kemudian saya tambahkan 1 sendok makan ragi tempe. Lalu saya aduk-aduk seperti ini. Setelah ragi tempe tercampur rata, kemudian saya bungkus dengan plastik yang sudah saya beri lubang. Jangan lupa, jika teman-teman menggunakan daun pisang, juga harus diberi lubang ya. Bisa menggunakan tusuk sate, atau juga bisa menggunakan garpu. Ini tempe yang sudah saya bungkus tadi dan ujungnya sudah saya rapikan. Setelah ini akan saya simpan di tempat yang kering dengan suhu sekitar 20 derajat sampai 37 derajat Celcius. Lama pembentukan tempe ini juga tergantung dengan suhu daerah masing-masing ya. Semakin tinggi suhunya, maka pembentukan tempe ini semakin cepat. Biasanya proses pembentukan tempe ini memakan waktu sekitar 16 jam sampai 36 jam. Setelah 25 jam, ternyata tempe saya sudah jadi. Tuh, kelihatan kan? Hifa atau miseliumnya tersebar dengan rata. Dan seperti ini ya teman-teman, setelah tempenya saya potong-potong. Mudah kan cara pembuatannya? Gimana? Teman-teman mau mencoba di rumah? Selamat mencoba ya! Jangan lupa untuk like, share, and subscribe.
Terima kasih. Wassalamualaikum.